Gagal maning son. Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di episode bahas-bahas. Jadi kita bakalan langsung bahas episode ke-31 Kamen Rider Zero One ya. Masih semangat nontonnya dan masih lanjutin bahas-bahasnya? Ayo dong, ayo, come on. Jadi ini bisa dibilang sih episodenya lebih agak santai ya. Ini tune down-nya berkurang dulu ini ya. Kita relax dulu, santai dulu ya. Jadi kita setelah kita melihat berbagai macam klimaks yang begitu dahsyat gitu ya di beberapa episode terakhir ini, kita juga di sini harus sama-sama melihat perjuangan si Aruto ini kembali dari nol, dari zero ya. Zero One. Dan di sini si Hiden Manufacturing ini, yaitu si perusahaan baru yang dibikin sama si Aruto ini, mendapatkan klien pertama ya. Ternyata si Om Mangaka ya, mangaka atau manggaka pokoknya si Om Komikus ini ya bisa dibilang ya. Jadi si Om Komikus idola Aruto ini yang meminta bantuan ke si Aruto ini untuk menghidupkan kembali si asistennya itu yang bernama si G-Pen ya. G-Strip Pen. Kalau disingkatnya ya G-Pen aja gitu ya. Dan di sini si G-Pen ini berhasil dihidupkan dengan backup data yang dimiliki oleh si Aruto ya. Tetapi dia tidak bisa terhubung dengan si satelit Zea ya. Makanya kayak agak linglung gitu kalau kalian lihat ya. Gue di mana? Jadi benar-benar kayak robot banget gitu ya. Benar-benar robotnya tuh kelihatan banget ya di sini. Dan di sini selain si G-Pen yang tidak bisa menghubungi si satelit Zea atau terhubung dengan satelit Zea, si pihak Zaya juga di sini mencoba untuk terhubung dengan satelit Zea, tapi tidak bisa juga ya. Ini gimana ini ya? Tapi si Amatsugaya di sini ya nggak khawatir sama sekali ya. Karena kalau satelit Zea nggak bisa diakses ya, para Humager juga nggak akan berfungsi di situ ya. Jadi di sini fokus si Guy ini lebih ke menghancurkan Hiden Naruto ya. Pokoknya Naruto pengen gua hancurkan sampai ke akar-akarnya istilahnya gitu ya. Dendam banget sih dia sama si Naruto ya. Karena ya si Naruto ini yang masih memperjuangkan kebebasan Humager bisa dibilang ya. Dan di sini sebelumnya si Naruto juga dapat berubah kan di situasi genting di episode kemarin itu kan ya karena andil satelit Zea gitu ya. Jadi ini juga wajib dipertanyakan, si satelit Zea ini lagi temporary off atau gimana gitu ya. Dan apakah si satelit Zea ini juga punya intelijensi atau kepintaran sendiri bisa dibilang ya, sehingga dia juga bisa secara smart gitu ya, secara pintar memilih pihak yang menggunakan si satelit Zea itu gitu ya. Jadi berharap Anda juga di beberapa episode Zero One ke depannya si satelit Zea ini juga bisa lebih banyak dibahas lah ya. Dan apakah si satelit Zea ini menyimpan misteri yang begitu besar gitu ya, dan bisa menjadi inti cerita dari Zero One ini. Karena dari kemarin kita lihat juga porsinya kan lebih ke arc gitu ya. Jadi semoga satelit Zea juga bisa lebih baik dibahas ya. Di movie Reiwa First Generation juga menurut Anda porsinya sih lebih ke satelit arc ya, 70% satelit arc, sementara satelit Zea ini 30% ya. Dan satelit Zea ini bisa dibilang sih adalah core atau otak agar si Humager ini dapat bergerak secara operasional, terus juga mendapatkan pembelajaran, semuanya itu karena koneksi dengan si satelit Zea ini ya. Jadi kalau satelit Zea-nya mati, si Humager-nya juga ini sulit berkembang kata si Izu di sini ya. Jadi kayak kaku, linglung, pelanga-pelongo kayak si G-Pen ini gitu. Dan di sini terjadi pertarungan antara si Jin dan juga si Naruto ya. Loh, bukannya kemarin abis ini kan diskusi santuy tanpa baper si Jin sama si Naruto duaan ya, tapi di sini si Jinnya itu masih ada sub opini gitu yang merasa dia belum 100% yakin dengan si Naruto ini ya. Jadi si Jin ini masih nganggep manusia seperti Naruto itu hanya menggunakan Humager itu sebagai alat gitu ya. Dan mau dibilang teman atau rekan, si Jin itu juga tetap kekeh, enggak, pasti lu ngegunain Humager itu cuman sebagai alat gitu ya. Jadi Naruto mau ngebacot teman gue nih, rekan gue. Jinnya sampai titik ini sih belum percaya atau belum peduli ya. Dan di sini si G-Pen-nya dibawa pergi sama si Jin kan. Dan si Jin ini melakukan pendekatan atau persuasi yang sama ketika si Izu dibangkitkan juga di episode sebelumnya gitu ya. Jadi ya intinya ya si Jin ini ingin si G-Pen ini menjadi Humager yang bebas gitu ya, tanpa tuan, tanpa terhubung ke satelit Zea atau satelit Arc gitu ya. Jadi punya impian dan dapat singularity juga. Jadi bener-bener sama banget pendekatannya sama ke si Izu di episode sebelumnya ya. Dan di sini si Horobi juga hadir dengan memberikan pandangan yang berbeda ya. Jadi kalau Humager masih hidup itu, kalau Humager ini masih hidup sama manusia, ya mereka nggak ada gunanya teman-teman.
hanya sebagai alat aja si Hyumajir ini ya, selama masih ada manusia. Makanya si Horobi ini agak sedikit konflik juga karena masih Jin kemarin ya. Si Horobi ini masih tetap dengan si ambisinya sepertinya ya, melenyapkan umat manusia. Subete wa ark no ushi no mama ya, sesuai kehendak hak ya. Tapi di sini bacotannya itu nggak dikeluarin. Dia cuma ngasih opini pendek ini doang ke si Jin ya. Jadi di sini maksudnya seperti apa sih Gan? Jadi ya Hyumajir ini mereka itu butuh jaringan tersendiri gitu ya. Yaitu lewat apa? Yaitu lewat si Metsubojin Rainet ya. Jadi ya seperti itu. Makanya dari kemarin di awal-awal episode 01 kan mereka ini diretas. Terus juga si Jin ini gue ini temen lu loh segala macem ya. Jadi mereka ini butuh jaringan tersendiri teman-teman. Dan di sini Ana juga bener-bener wah menanti banget sih ini Metsubojin Rai kapan sih kumpul lagi. Kalau dari kemarin kita lihat kan scan-scannya ya paling mereka foto bareng untuk photobook gitu kan. Tapi di real seriesnya ini Ana sangat menunggu Metsubojin Rai ini bereuni atau berkumpul gitu ya. Pasti itu momennya merinding banget. Karena menurut Ana kenapa Metsubojin Rai ini unik, karena mereka ini personality-nya itu udah beda-beda banget teman-temannya. Si Ikazuchi itu tukang ngegas, si Naki itu cerdas kan, bergerak di bidang teknologi. Terus juga si Jin itu juga sekarang udah seperti ini. Juga ada perbedaan pendapat dengan si Horobi. Jadi ketika mereka berkumpul itu Anda yakin bakalan epic banget sih. Jadi di sini si Jipen ini yang tadi dicuri sama si Jin ini malah mondar-mandir di kota gitu ya. Malah mondar-mandir ya, pelongo-pelongo gitu ya. Dan di sini warga-warganya ya jadi ketakutan teman-teman. Karena ya udah jelas alasannya ya, Hyumajir itu sudah dicap sama Amatsugai yang berhasil mempengaruhi warga-warganya di situ. Itu Hyumajir itu udah seperti barang haram lah istilahnya. Barang haram yang mengancam keselamatan umat manusia gitu ya. Setelah beberapa rangkaian kejadian di episode sebelumnya juga, di mana mereka lepas kendali segala macem ya. Jadi emang udah ada buktinya dan si Amatsugai ini berhasil menggiring opini tersebut biar si warga-warga itu pro ke mereka ya. Nah makanya alasan tersebut logis kenapa para warga-warga ngelihat satu Hyumajir doang berkeliaran di kota kok begitu takutnya. Nah karena opini-opini tadi udah ada alasan-alasannya gitu ya. Dan karena hal ini juga si Aims ini bergerak ya, si Aims Squad ini mau nembak si Jipen. Jadi si Jipen ini mau ditembak sama Aims Squad ya. Tapi datang juga si Aruto Janaito yang menghalangi dan mengajak si Jipen ini untuk menggambar lagi ya. Jadi kan si Jipen ini kan asisten si komikus ya. Jadi menggambar kembali dan mempunyai impian ya. Jadi di sini ada sedikit kontra juga antara si Aruto dan Yua ini ya. Karena menurut Yua kalau Hyumajir ini punya kesadaran untuk bermimpi, kan Aruto sebelumnya ngasih tahu lu punya mimpi dong gitu kan ya. Ya kan harus punya singularity atau kesadaran lah istilahnya ya. Jadi ini kesadaran itu untuk menuju mimpi itu gak jauh kesinambungannya dengan singularity ya. Makanya si Yua ini gak setuju. Dan katanya kalau si Hyumajir itu seperti itu, manusia itu bakal susah untuk ngendaliinnya ya. Tapi menurut si Aruto itu tidak seperti itu bung. Katanya si Jipen itu bukan alat ya. Jipen wah dogu janai. Dogu alat, langsung pusing. Kan si Yua selalu terngiang-ngiang kalau udah dengar kata dogu atau alat itu ya. Dan kata si Aruto ini ya nggak apa-apa katanya kalau Hyumajir itu punya impian ya. Intinya si Aruto ini bilang kalau apa ya lu hidup bebas aja lah istilahnya sebagai Hyumajir, nggak usah nerima perintah orang lah. Bebas ya maksudnya di sini bebas asal positif dan masih dalam batas wajar lah ya. Kalau bebas tapi yang dalam konten yang negatif kan ya nggak boleh juga kayak begitu ya. Maksudnya di sini mungkin Anda memperjelas juga ya bebas tapi masih dalam batas wajar dan positif ya. Dan si persuasi si Aruto ini juga sudah bisa kita tangkap mestinya ya, dimana di scene ini kalau kalian udah nonton dia merayu-rayu si Jipen ini, kita juga udah bisa tangkap kalau sebenarnya ini udah ketemu titik pemahamannya sama si Jin ya. Di sini yaitu dari kata bebas, lepas, tinggalkan semua beban di hatiku. Melayanku, pokoknya bebas. Nah dari kata bebas itu teman-teman. Nah coba kita flashback lagi ke pertanyaan Jin dari kemarin ya. Jadi si Jin ini ingin Hyumajir ini hidup bebas dari manusia ya. Dan Aruto juga di sini secara jelas ingin Hyumajir itu bebas dan punya impian sendiri tanpa suruhan atau perintah manapun ya. Jadi ini bisa dibilang seperti same equality antara manusia dan Hyumajir lah ya. Jadi ya sama gitu ya, sama seperti kita ya di Indonesia tinggal ada suku Jawa, Batak segala macam itu kita punya equality yang sama gitu ya di sini ya. Jadi Aruto itu ingin seperti itu, manusia dan Hyumajir tuh sama rasnya gitu ya. Ternyata ini
lebih memperjelas lagi ya. Kalau dari kemarin kan argumen Aruto itu bisa dibilang manusia hidup berdampingan dengan Humager. Maksudnya berdampingan gimana? Berdampingan manusianya tetap ngebaubuin atau gimana? Ternyata di sini lebih diperjelas lagi, yaitu same equality, yaitu kesamaan di sini ya. Dan di sini pasti ya sebenarnya Anda juga kalau misalkan ya ini kalau beneran ada di real life, pasti ada pro kontranya sih ya. Karena nggak sesimpel itu Pak ya, pasti ada pro kontranya di sini ya. Menurut kalian gimana? Nah, dan di sini si Om Komikus ini ternyata pengen si Jipen itu hidup lagi itu sebagai komikus sendiri gitu ya, bukan sebagai asisten dia lagi. Jadi berkembang teman-teman ya. Di episode awal-awal kan dibilangnya si Jipen ini cuman alat. Terus si komikusnya sadar jadi asisten dia, dan sekarang dia itu udah diizinkan jadi komikus sendiri gitu ya, dan membuat komik sendiri istilahnya seperti itu. Mantap. Berkembang nih ya. Dan karena hal ini, karena pernyataan-pernyataan si Aruto tadi membuat si Yua Yaiba ini cukup confused ya, dan tidak jadi menjalankan perintah untuk mengeliminasi si Jipen. Dan di sini si Amatsuganya marah besar, papan catur digebrak. Kenapa kau? Dan selanjutnya di sini terjadi pertarungan lagi nih, ketiga kalinya antara Fua dan Yua ya. Maksudnya ketiga kali dalam bentuk Rampage Vulcan dan Fighting Jackal ya. Dan Henshinnya Fua di sini keren abis asli. Shoot terus nendang. Anjay, keren coy. Dan di sini ya Yua udah jelas lah kalah lagi ya, tapi dia berhasil mengambil Assault Wolf Progress Key yang disimpan sama si Fua di sini ya. Dan di sini mau diapakankah ini Assault Wolf Progress Key-nya, apakah bisa menjadi senjata untuk menyerang balik si Fua ini gitu ya. Tapi kita tunggu aja ya. Apakah ada kesinambungannya lagi sama chip lagi ya. Soalnya kan di awal-awal ini saat si Fua muncul, si Amatsuga ini nyuruh si Yua ini, Yua kamu ambil teknologinya yang udah dicuri ya. Ini juga agak nggak jelas sih teknologinya apa. Antara tadi Assault Wolf, antara Shot Riser atau Rampage Gatling. Katanya dicuri, tapi kan lu yang ngasih Rampage Gatling, si Amatsuga yang ngasih ke si Fua untuk jadi senjata dia. Tapi mungkin maksudnya seperti itu, terus diambil lagi gitu ya. Dan di sini Amatsuga yang marah tadi itu langsung turun tangan ngelabrak si Aruto ya, bersama dua babu Aims-nya, yang si om-om botak sama yang satu lagi om-om yang rambutnya klinis. Dua-duanya pakai Zaya Spec. Dan datangnya keren banget coy, udah kayak CEO yang wah. Posisinya tuh udah tinggi banget, datangnya pakai Mercedes. Udah kayak fuckboy gitu kan, udah kayak pejabat gitu ya, datangnya pakai Mercedes warna putih. Dan kalau kalian perhatikan plat si mobilnya itu 1000 Pak, sen pasentot ya. Platnya 1000, itu pasti Anda yakin emang sengaja seperti itu ya. Dan di sini terjadi lagi lah 3 lawan 1 lagi seperti di episode sebelumnya ya. 2 babu aim sama si Tauser melawan si Aruto sendiri ya. Dan di sini si Aruto cukup terdesak ya, walau sudah memakai Metal Cluster Hopper ya. Dan pasti banyak lagi nih yang komen nih, wah kok bisa kalah sih ini Gan? Kemarin GG pakai Rising Hopper doang, bisa mengimbangi Rising Hopper doang. Sekarang udah Metal Cluster kalah. Waduh, nggak konsisten nih. Nah, pasti kan dari kalian pastinya banyak yang komen seperti itu. Tapi Anda menangkapnya dengan poin yang berbeda, dan Anda mau coba beberkan alasannya ke kalian ya. Jadi menurut Anda ada alasannya lagi di sini. Sebenarnya dibilang kalah atau sampai kalah banget sih, enggak sih ya. Sampai si Arutonya balik lagi ke human formnya juga enggak sih di sini ya. Menurut Anda di sini hanya dibikin sampai terdesak aja ya. Hanya sampai terdesak aja gitu ya. Enggak sampai kalah banget gitu ya. Dan di sini karena apa ya? Karena di sini menurut Anda si Aruto ini dibikin terdesak walau udah pakai Metal Cluster Hopper ini karena ngasih panggung buat si Jin Burning Falcon ini muncul dan membantu si Aruto. Gitu tuh. Jadi karena ucapan si Aruto tadi yang ngerayu-rayu si Jipen ini soal hidup bebas dan punya mimpi itu menyadarkan si Jin gitu ya. Jadi si Jin ini agak nguping dan ngelihat dari jauh di sininya. Jadi si Jin ini tersadar di titik itu ya. Dan seperti yang Anda tadi bahas tadi yang soal kata bebas itu ya. Di sini si Jin tersadar dan si Jin ini membuat keputusan untuk team up sama Aruto di sini ya. Dan gelut bareng dan menyiksa Tauser bareng-bareng dan Rider Kick bareng-bareng dan bikin Tauser compang-camping lagi ya, bareng-bareng juga ya. Dan Tausernya berakhir dengan gagal maning lagi, compang-camping, pergi udah. Itu juga kenapa? Itu juga untuk kepuasan kita para fans yang menonton gitu ya. Jadi ini kalau misalkan si Metal Cluster-nya udah GG duluan, udah pada kalah itu 3 orang dari
2 dari Ames dan 1 lagi si Towser itu. Jadi semua musuh udah kalah lah di sini sama si Metal Cluster Hopper ya. Dan Amatsugaya udah compang-camping duluan di sini. Terus si Jinnya muncul belakangan gitu ya. Tiba-tiba muncul udah musuh semua kalah. Kita temenan yuk. Kan gak lucu juga gitu ya. Jadi kan kita juga di sini udah menantikan gitu ya momen ini dari jauh-jauh episode nih, dimana Aruto team up nih sama si Aldi Taher nih sama si Jin, dan langsung dibungkus dengan apik lewat sebuah kombinasi pertarungan. Kalau cuman temenan gitu aja ya udah gitu, nggak berasa gitu kan ya. Jadi seperti itu menurut Ana alasan logisnya ya. Jadi kalau misalkan kalian nanya kenapa Metal Cluster di nerf lagi ya, ini silakan ya, alasannya seperti itu. Singkatnya sih ngasih panggung buat si Jin, dan biar si Jin ini munculnya epic dan bisa bertarung bersama Aruto untuk mengalahkan Kamen Rider Towser biar compang-camping gitu ya. Ya udah, dan ya udah di sini si Amatsugaya gagal maning udah kayak Tuyul dan Bakyul compang-camping lagi ya di sini. Dan di sini di akhir episode ini sih salah satu Hyumajir yang rusak. Kalau nggak salah ini Hyumajirnya itu udah terbuang di tempat sampah sejak episode 30 kemarin yang ditemukan sama si Aruto deh. Dan di sini berhasil diperbaiki ya. Dan sama si Aruto ini mau di backup datanya menjadi si Secretary Sesta ya. Waduh, udah seger banget tuh di kantor Hidden Manufacturing. Aruto ditemani dengan 2 sekretaris Hyumajir cantik, Izu dan Sesta gitu ya. Tapi di sini si Sestanya ini ganti lagi dengan mengambil backup datanya menjadi Ansatsu coy. Ganggu, jadi ada 2 yang berisik, Aruto sama si Ansatsu ya di sini. Jadi ini bisa dibilang sih Hyumajir polosan tuh seperti ini loh ternyata. Dan ketika dimasukkan backup datanya ya dia menjadi profesinya masing-masing ya. Udah seperti itu kira-kira, dan minggu depan seger nih episodenya ya, bakalan ada model Hyumajir cantik nih ya. Jadi temanya ada modeling katanya di sini ya. Jadi Ana juga udah ketemu Instagramnya nih ya, langsung ketika udah muncul leak episodenya, episode 32 ini langsung siapa nih? Ternyata ada Instagramnya ya. Jadi lumayan cantik juga ya, tapi Mbak Ana tetap the best sih di sini ya. Dan di sini sih ini scene-nya di mana si Aruto ini kalau di real life-nya itu lagi event fashion show ya. Jadi aktornya si Fumiya Takahashi sama si Noah Tsurushima sama si Izu ini emang lagi event fashion show di awal-awal episode 01 kalau nggak salah ya. Lagi event fashion show gini. Gak nyangka Ana juga ini disekalianin syutingnya buat episode 01. Berarti udah jauh-jauh hari banget gitu ya. Baru keluar di episode 32 ini. Soalnya kenapa? Soalnya outfitnya sama, dimana si Aruto ini pakai jas warna coklat gitu ya. Dan di sini Anu masih menunggu Yua yang udah dari kemarin ini udah berapa episode itu gundah terus ya. Semoga dia dengan secara cepat ini tersadar dan cepet team up lah Mas Pua lah ya. Dan ngebantai Towser lagi, compang-camping lagi, Towser lagi. Ya udah kira-kira seperti itu teman-teman pembahasannya untuk episode 31 ya. Jadi ada di sini cuman sharing-sharing aja sih yang Ana suka dan menurut pandangan Ana seperti apa ya. Dan kalian juga boleh komentar dan pendapat juga di kolom komentar bawah soal episode 31 ini ya. Yang pasti main highlightnya ada di team up antara si Aruto ini dan juga si Jin atau si Aldi Taher pastinya. Dan kalau misalkan ada poin-poin yang terlewat, kalian boleh tambahkan juga di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada pembahasan Ana yang salah atau misalkan melenceng, silahkan kalian koreksi juga di kolom komentar. Ya udah segitu aja teman-teman ya. Thank you banget yang udah nonton untuk bahas-bahas ini. Ditunggu untuk episode 32 bahas-bahasnya. Selalu stay tune di channel Agan Reza. Thank you teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe. Dan akhir kata Aruto Jam Naito. Bye bye.